Morning everyone. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan, kita semua dapat berada di rumah Tuhan pada hari ini dengan tidak kurang suatu apa. Praise the Lord that we all can gather here at the house of the Lord with a good health. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us all quiet our heart and mind to enter His holy presence with meditation in prayer. Mari kita mulai. Let's begin. Ayat untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesekiel, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-31. Call to worship is taken from the book of Ezekiel, chapter 34, verse 31. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesekiel 34 ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan, Majesty. Let us praise Him with the song Majesty.
kita berdoa. Bapa di surga, kiranya nama-Mu selalu ditinggikan dari awal ibadah kami ini sampai pada akhirnya. Our Heavenly Father, as we start this service, may You be glorified from the beginning to the end. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat berada di rumah-Mu yang kudus ini. We thank You for Your grace, so we all can gather at Your house today. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu pada kami sepanjang minggu yang lalu. We thank You for Your faithfulness towards us this past week. Bapa di surga, tolong kami agar kami dapat memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. May You help us, Father God, to worship You in spirit and in truth. Buka telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu, ya Tuhan. May You open our ears to listen to Your voice and open our heart to receive Your words. Berkati dan urapi pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Bless and anoint Pastor Paul who will deliver Your message. Kiranya firman-Mu dapat memperteguh iman kami dan mengubah hidup kami sehingga makin hari kami dapat menjadi lebih baik, dapat menjadi serupa dengan gambaran-Mu, ya Tuhan. May Your word strengthen our faith and may it transform our life to be a better person and to be more like You, Jesus. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Father, we lift up our service into Your hand. Kiranya ibadah kami ini Engkau terima dan berkenan di hati-Mu. May You accept our praise and worship, and may it pleases You, Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Amen. Terima kasih, silakan duduk kembali. Please be seated. Berita pengharapan diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayatnya yang pertama. The words of hope is taken from the book of Isaiah chapter 25 verse 1. Saya akan membacakannya. Yesaya 25 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Demikianlah berita pengharapan. Dan kita akan menyambut berita pengharapan ini dengan pujian Puaskah Tuhan. I'm sorry there's no translation, but it's like is God satisfied with our life? That's the meaning of the song. So we need to constantly ask ourselves, is God satisfied with our life? Ya, kiranya kita menjadi pertanyaan kita tiap hari. Puaskah Tuhan dengan kehidupan kita? Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau
berita pengampunan diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. The words of forgiveness is taken from the book of 1 John chapter 4 verse 10. Saya akan membacakannya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita pengampunan. Mari kita puji Tuhan kita yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang dengan pujian dengan judul tenang. Let us praise our forgiving and our loving God with a song of praise called Tenang. Tenang means calm. You can feel that calmness and a peace of mind when you walk with the Lord. Let us praise this song. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
syariat dan kondisi. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami di dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Thank you Lord for calling us and gathering us into your house to worship you. Bapa, kami menaikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami naikkan syukur kepada-Mu karena Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami. We give you thanks, Father, for your guidance upon our lives. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu atas segala kecukupan yang kami boleh terima dari-Mu. We also want to give you thanks, Father, for your provision upon us daily. Bapa, kami juga naikkan doa, mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon, ampunilah dosa kami. So we pray, Father, please forgive us our sins. Dan basuh kami dengan darah-Mu, dan supaya di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. We pray, may you wash us clean with your blood, and may in the days to come we will live in accordance to your will.
Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu. Engkau bersama dengan saudara kami Samuel Yanto, juga Cik Sian, mereka boleh kembali sehat, sudah keluar dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan yang telah menyembuhkan mereka. We want to lift up our praise unto you, Father, for healing our sister Cik Sian and also our brother Samuel Yanto. Lord, thank you for healing them. May you continue to strengthen them and to heal them, Father. Kami juga naikkan doa buat Encik Lina, buat Tante Sofia. Kami mohon biarlah Engkau kuatkan tubuh mereka, sehingga mereka makin hari makin kuat bisa berjalan sendiri. We also pray, Father, for our sisters Lina and also Tante Sofia. May you continue to strengthen them, that each day they will grow stronger and they can walk on their own again. Kami naikkan doa juga buat Tante Elvir, buat Caitlin, cucu dari Ko Vincent, memohon kepadamu, jamahlah mereka, kuatkan tubuh mereka, sembuhkanlah sakit penyakit mereka. We also lift up our sister Tante Elvir and Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. Heavenly Father, may you touch them, may you heal them, may you give them strength, Father, that they will be healthy again. Kami juga naikkan doa buat Sandra, buat Cik Esther, biarlah tangan Tuhan terus menguatkan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We pray, Father, for our sisters Esther and also Sandra. May you heal them, Father. May you strengthen them. Kami naikkan doa juga buat Ko Fabian. Biarlah tanganmu Engkau tumpangkan atasnya dan sembuhkan dia dari sakit penyakitnya. We pray for our brother Fabian. May you place your hands of healing upon him, that he will be healed, Father. Kami juga naikkan doa buat Mama Joseph, memohon Tuhan menjamahnya dan terus menyembuhkannya. We also lift up Joseph's mother. May you place your hands upon her. May you heal her, Father. Kami juga naikkan doa buat Saudara Anyau, Saudara Herwi. Biarlah tanganmu juga Kau tumpangkan atas mereka. Kau sembuhkan mereka, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We pray for our brother Anyau, our sister Herwi. May you place your hands of healing upon them. May you heal them completely, Lord. Cleanse their bodies from all their sicknesses. Kami pun naikkan doa buat Stephanie, buat Mira. Biarlah Engkau terus kuatkan dan sembuhkan mereka pula. We also lift up our sister Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them, Lord, and to heal them. Kami naikkan doa pula buat Om Arthur, buat Pak Gustaf, Pak Andreas di Indonesia. Kami mohon teruslah Engkau kuatkan tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We pray, Father, for Om Arthur, Pak Gustaf, and Pak Andreas in Indonesia. May you also touch them and heal them and strengthen them, dear Lord. Bapak, kami juga naikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit seperti Tante Els, Pak Robert, dan yang lain-lain yang masih terus dirundung oleh batuk dan mungkin oleh demam. Biarlah Tuhan jamah mereka satu persatu dan sembuhkan mereka. We lift up our brothers and sisters who are ill, Father, with cough, with fever, like Pak Robert, Tante Els, and others. May you also touch them and heal them, Father, that they will be healthy again. Bapak, kami pun naikkan doa buat tetangga kami Norma. Tuhan, jamahlah terus dia, berilah kekuatan, dan juga tolong Norma dalam masalah di mana tempat tinggalnya mungkin dia harus tinggalkan. We pray, Father, for our neighbor Norma. May you continue to strengthen her, to heal her. And we pray, may you help her and her family, Lord, with her living situation. Bapa, kami percaya Engkau dengar doa-doa kami.
We know, Lord, and we trust that you hear our prayers. Tidak ada doa yang Engkau akan lewatkan. There's no prayer, Father, that you will pass it by. Kami sekarang berdoa, memohon, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Oh, I forgot to pray, Father, for Andri and for Kopardi as well. We pray, my Father in heaven, may you touch them, may you heal them, Father. Kami doakan juga Bapa buat Kopardi, buat Andri, biarlah Tuhan terus jamah, Kau kuatkan mereka dan sembuhkan mereka. Thank you, Lord Jesus. In your holy name we all pray. Amen. Marilah kita buka kitab 1 Korintus pasal 9. Please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 9. 1 Korintus pasal 9, 1 Corinthians chapter 9. Kita akan baca ayat 24 hingga ayat 27. And we are going to read from verse 24 to verse 27. Mari kita bangkit berdiri. Please stand for the reading of the scripture. Saya membaca ayat 24, saudara 25, begitu seterusnya. I will read verse 24 and you will respond by reading verse 25 and so forth. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya atas siapa. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu kekayaan, tetapi kita untuk memperoleh suatu kekayaan abadi. Verse 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul bersama-sama, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah ikutlah atau ikuti si pelatih. The theme of today's message is follow the coach. Saudara, selalu diperlukan kerja keras untuk sukses. It always takes hard work to succeed in something. Tapi tidak selalu diperlukan jenius untuk bisa sukses. But it only requires genius from time to time. Sometimes, not always. Namun saudara, perlu disiplin untuk mempertahankan yang telah kita capai. But it certainly takes discipline to maintain what we have accomplished. Tanpa disiplin, kita hanya akan mempunyai awal yang baik, tetapi tidak akan mempunyai akhir yang baik. Without discipline, there will be only a good start, not a good ending. Tuhan menginginkan agar kita bukan saja mempunyai awal yang baik, tapi juga akhir yang baik. God wants us to have not only a good start, but also a good ending. Dia mengundang kita untuk datang dan hidup bersamanya, serta menikmati hidup berkemenangan, bukan hanya untuk sehari, tapi setiap hari. He invites us to come and live with Him, and enjoy a victorious life, not for a day, but every day. Untuk itu, kita mesti hidup berdisiplin. For that, we must lead a disciplined life. Tanpa disiplin, hidup kita akan paling baik seperti roller coaster. Tapi yang terburuk, hidup kita mungkin nanti bisa hancur berantakan. Without discipline, we'll have a roller coaster ride at best, a crash life at its worst. Nah, jadi mari kita belajar bagaimana hidup berdisiplin.
So let us learn how to live a disciplined life. Mungkin saudara masih mengingat, Paulus sedang membahas perpecahan di gereja Korintus. Untuk itu Paulus mengajar mereka untuk mengalah. As you might recall, in response to the problem of friction in the church in Corinth, Paul teaches them to give in. Meskipun Paulus tidak selalu menggunakan istilah ini, namun istilah ini dimaksudkan sebagai obat untuk masalah perpecahan di gereja. Even though he does not always use the term, he almost always implies it as the main antidote to the problem of friction. Agar dapat diterima oleh semua, dan untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, Paulus menanggalkan identitasnya dan menjadi apapun bagi semua orang. To get along with everybody and to win as many as possible, Paul lets go of his identity and becomes, quote, all things to all men, unquote. Kepada orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi. Kepada orang bukan Yahudi, sebagai orang bukan Yahudi. Kepada yang lemah, dia juga menjadi lemah. To the Jews as a Jew, to the Gentile as a Gentile, to the weak in faith or the over-scrupulous as weak in faith. Nah, sebagai manusia normal, sudah tentu dia tidak selalu senang melakukan itu, apalagi menikmatinya. As a normal human being, he may not always feel like doing that or enjoy doing that. Tidak ada orang yang suka harus terus-menerus menyesuaikan diri. Kita mau orang yang berubah, bukan kita. Nobody likes to keep adjusting. We want others to change, not us. Nah, jadi saudara, untuk dapat berbuat seperti itu, mengalah, diperlukan disiplin. To be able to do that requires discipline. Jadi mari kita belajar tentang disiplin, terutama disiplin Kristiani. So let's learn about discipline, Christian discipline. Paulus mengibaratkan kehidupan Kristen sebagai kehidupan seorang atlet. Paul likens Christian life as living as an athlete. Hal pertama yang mesti dilakukan seorang atlet adalah mereka harus melakukan hal-hal yang belum tentu mereka suka lakukan. The first thing athletes must do is they must do things they may not like to do. Misalnya, mereka mungkin tidak ingin berlatih kapan saja. Mereka tapi mesti berlatih setiap hari. Suka apa tidak suka. For instance, they cannot practice anytime they want. They must practice daily, whether they want it or not. Mungkin kita masih mengingat Michael Phelps, perenang Amerika yang memenangkan 8 medali emas di Olimpiade Beijing tahun 2008. You might still remember Michael Phelps, the great American swimmer who received 8 gold medals at the 2008 Beijing Olympics. Nah, pada masa-masanya dia menjadi atlet, dia berlatih 6 jam per hari dan tidak pernah absen 1 hari. During his days as an athlete, he practiced 6 hours a day and he never missed a day. Dia tahu, saudara, kalau dia absen 1 hari, itu sama dengan 2 hari mundur. He knew that missing a day of practice would cost him 2 days of progress. Dan untuk mempertahankan stamina-nya, dia mengkonsumsi 12.000 kalori seharinya. And to maintain his stamina, each day he consumed 12,000 calories. Nah, jadi saudara, kunci keberhasilannya adalah apa? Disiplinnya. It's his unwavering discipline that led him to success. Sebagai orang Kristen, kita juga mesti mempunyai disiplin melakukan aktivitas-aktivitas rutin
untuk menjaga hidup rohani kita bersama Tuhan. As Christians, we too must have routine activities to maintain our spiritual walk with God. Kita mesti berbakti kepada Tuhan setiap hari. Dan bersama-sama dengan saudara seiman, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Excuse me. We ought to worship God personally every day and collectively once a week. Saya tahu Tuhan tidak memberikan kepada kita perintah itu, tapi kita tahu adalah baik untuk kita bersaat teduh, membaca firman-Nya dan berdoa setiap hari, serta berbakti bersama dengan orang percaya lainnya seminggu sekali. I know God has never given us such command, but we know that it is good to have a daily devotion and a weekly worship together with other believers. Kita yang melalaikan bersaat teduh bersama Tuhan dan tidak beribadah seminggu sekali, akhirnya makin hari makin lemah dan berjalan makin jauh dari Tuhan. We who neglect to maintain daily devotion and weekly worship will become weaker in faith and walk farther from the Lord. Kita makin mudah diserang oleh iblis. We become vulnerable to Satan's attacks. Kita akan mengasihi Tuhan makin hari makin sedikit, mengasihi diri sendiri makin hari makin besar. We love God less and less, and we love self more and more. Akhirnya kita tidak punya lagi relasi dengan Tuhan, and in the end we no longer have a relationship with God. Saudara, apakah saya selalu mengerti yang saya baca di Alkitab? Do I always understand what I read in the Bible? Apakah saya selalu mendapatkan sesuatu dari apa yang saya baca? Do I always feel like getting something out of what I read? Apakah saya melihat Tuhan menjawab semua doa saya? Do I always see God's answers to all my prayers? Jawaban terhadap semua pertanyaan ini adalah tidak. The answers to these questions are no. Tapi tetap saya membaca firman Tuhan setiap hari, but I still read my Bible daily. Saudara, makin sering saya membaca Alkitab, makin saya memahaminya. You see, the more frequently I read the Bible, the more likely I will understand it. Sebaliknya, di saat saya berhenti membaca Alkitab, di saat itulah saya berhenti memahami firman Tuhan. Conversely, the moment I stop reading it, that will be the moment I will stop understanding it. Begitu pula dengan doa. The same thing with prayer. Makin saya berdoa, makin saya berdoa, makin besar kemungkinan saya melihat Tuhan menjawab doa saya. The more I pray, the more likely I will see God answer my prayers. Sebaliknya, bila saya berhenti berdoa, saya juga berhenti melihat Tuhan menjawab doa-doa saya. Conversely, the moment I stop praying, that will be the moment I will stop seeing God answer my prayers. Saya juga membaca buku-buku rohani. I also read spiritual books. Saya mau belajar dari pengalaman dan hikmat orang untuk mengerti dan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan rohani saya. I can always draw from others' experiences and wisdom to help me understand and find answers to my spiritual questions. Nah, saudara, makin konsisten kita melakukan semua ini, makin besar kemungkinan kita bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih pada Tuhan. The more consistent we are in doing all these, the more likely we will grow in our relationship, in our knowledge, in our love for God. Saudara-saudara, kita mesti ingat ini ya, kesalehan tidak tumbuh dalam sehari. Kesalehan menuntut waktu dan disiplin.
You see, a godly person is not overnight in the making. It takes time and discipline. Hal kedua yang atlet mesti lakukan adalah atlet harus menahan diri melakukan hal-hal yang mereka suka lakukan tapi tidak baik untuk mereka. The second thing athletes must do is to refrain from doing things that they like but are not good for them. Mereka mungkin suka mau pergi ke pesta-pesta, minum-minum dan makan makanan yang tidak sehat atau bergadang. They might want to go to parties and drink and eat unhealthy food or stay up late and wake up late. Tapi karena mereka tahu hal-hal ini tidak baik untuk mereka, mereka menahan diri tidak melakukannya. But because they know that these things are not good for them, they refrain from doing them. Kita pun mesti menahan diri melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kita. We too must refrain from doing things that are not good for us. Kita mesti menjauhkan diri bukan saja dari dosa, tapi juga dari pencobaan. We should stay away not only from sins, but also from temptations. Saudara, dalam pengalaman pelayanan saya, beberapa kali saya mendampingi orang yang jatuh ke dalam dosa seksual. A few times in my ministry, God has given me the opportunity to be with those who have fallen into sin, sexual sin. Nah, ini saudara-saudara yang saya perhatikan, and this is something that I observe. Saudara, sebelum mereka jatuh, mereka pasti pernah main-main dengan api pencobaan. And this is what I found. Before they actually fell into sin, they play around with the fire of temptation. Mereka mulai genit-genitan sebelum akhirnya benar-benar jatuh. You know, they began with flirting around. And that led in the end to their downfall. Jadi bukan saja kita harus menjauh dari dosa, jauhkanlah diri juga dari pencobaan itu. So you see, we should stay away not only from sins, but also from temptations. Saudara, kita harus mengakui kita ini orang berdosa. Jadi kita ini sebetulnya menikmati dosa. We need to be aware of this one thing about us. We are sinners. And as sinners, we actually enjoy sins. Saudara-saudara, maka sebagian kita, karena kita tahu kita tidak boleh berdosa, akhirnya kita hanya menikmati sejauh bisa menikmati pencobaannya. You see, because we know that we should not sin, so we try our best not to sin, but we take joy in playing around with the temptations itself. Nah, jadi kita mesti menjauh bahkan dari pencobaan itu. So stay away even from the temptations. Kita juga mesti menahan diri, jangan mengambil keputusan atau melangkah melakukan sesuatu yang kita tahu akan memberi kita kepuasan sementara, tapi akan menghancurkan hidup kita selamanya. We must also refrain from making unwise decisions that we know will only give us fleeting satisfaction, but will leave permanent damage. Kita tidak muda lagi. Kita pasti pernah atau tahu orang-orang yang gara-gara kesenangan sementara jatuh dan hancur hidupnya. Many of us are not young anymore, and I'm sure we know somebody that because of fleeting satisfaction fell and destroyed their whole lives. Berapa banyak saudara-saudara, bukan saja merekanya sendiri mengalami kehancuran, tapi anak-anak mereka juga mengalami kehancuran. And the sad thing is that not only they suffered the consequences, but their children also suffered the consequences. Bahkan kita tahu juga ada orang-orang yang sudah tua, akhirnya terbongkar masalahnya, bukan anak-anaknya saja menderita, cucu-cucunya pun turut menderita. Or perhaps we know somebody or other people who are older,
And we see that only they suffer, their children suffer, and in fact, even their grandchildren also suffer the consequences. Jadi saudara, kita mesti pikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai ini berakibat lama dan panjang. So we need to think carefully. Before we take action, before we do something, think about the consequences. It may be long. It may be deep. It may be pervasive. Dan kita juga mesti menjaga pikiran kita dari polusi-polusi yang bersifat rohani. And we must guard our minds from spiritual pollution. Saudara, kita tahu kalau kita menonton televisi atau menonton film, kadang-kadang ada adegan-adegan yang kita tahu tidak seharusnya kita lihat. When we watch TV, we watch movies, sometimes yes, we have to come across acts that we know we should not see. Saudara, inilah fungsinya mata bisa ditutup, saudara. Jadi waktu ada adegan itu, tutuplah mata. And this is the reason why God makes us able to open and close our eyes, so that we can close these eyes when those acts show up. Godaan kita mau melihat sudah tentu. Of course, the temptation is for us to see because we want to see, but we know it is not good. Saudara, yang telah masuk ke dalam otak kita, susah kita bersihkan. We need to remember this. Whatever entered our minds, it's hard to get rid of it. Very hard. Saudara-saudara, saya pernah bercerita sejak saya dulu remaja, saya sudah terlibat pornografi. I told you this story long time ago. Even since I was a teenager, I was already hooked into pornography, saudara. Banyak gambar-gambar yang pernah saya lihat 50 lebih tahun yang lalu sampai sekarang saya masih ingat. A lot of the pictures that I saw more than 50 years ago, I still remember. And I can recall them. I can retrieve these pictures in my mind. Jadi saudara ingat, segala yang masuk susah kita keluarkan. So remember this. Whatever enters our mind, it's hard to get rid of it. Jadi lebih baik jangan biarkan masuk. So it is best to refrain, to stop it from coming into our mind. Sudah lebih dari 40 tahun saya lahir kembali, lahir baru. Dan sejak saat itu saya melihat pelayan-pelayan Tuhan datang dan pergi. I was born again more than 4 decades ago. And since then I have seen Christian ministers come and go. Nah saudara, saya perhatikan mereka yang datang dan tinggal, tidak pergi, adalah mereka yang menjalani kehidupan berdisiplin, terutama menyangkut seks, uang, dan kuasa. I observe that those who come and stay are those that maintain a strict disciplines when it comes to sex, money, and power. Saudara, saya masukkan gambar pendeta Billy Graham karena ini adalah salah seorang yang boleh kita contoh dalam hidup. I have the picture of Reverend Billy Graham on the screen because he's one of the men that we should follow after, learn from. Dia menjaga hidupnya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan seks, uang, dan kuasa. He really protected himself, kept himself holy, especially when it comes to sex, money, and power. Saudara, saya perhatikan orang-orang yang berdisiplin, orang-orang yang datang dan tetap tinggal, tidak pergi dalam pelayanan adalah misalnya orang yang menolak untuk pergi berduaan dengan orang lawan jenis yang bukan istri atau suaminya. For instance, I noticed that those who come and stay are those who do not go out with men or women who are not their spouses. Mereka juga misalnya menolak menyentuh uang. Artinya mereka menyuruh orang lain mengurus keuangan pelayanan mereka. They refuse to directly deal with money.
They usually have other people oversee the financial aspect of their ministries. Saya juga perhatikan mereka menolak untuk hidup mewah, meskipun sebetulnya kesempatan hidup mewah terbuka lebar. I noticed they deny themselves the opportunity to live luxuriously, even though the opportunity for that is wide open. Saudara, saya pernah mengatakan ini, saya mau mengulangnya lagi bahwa berkat adalah sesuatu yang memang kita harus jaga. Jangan kita berkata, ini berkat pokoknya terima aja, terima aja, terima aja. Tidak, berkat mesti kita kendalikan. I've said this before, it's important that we actually take control over blessings. Blessings are not something that we should say, welcome, 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 welcome. No, we need to take control over blessings. Otherwise, blessings will control us. Kita harus menguasai berkat, kalau tidak berkat akan menguasai kita. Saudara, dalam pelayanan saya juga kadang-kadang diperhadapkan dengan orang-orang yang akhirnya bermasalah. In ministry sometimes God gave me the opportunity to help and to be with those who were in ministry but then had problems, moral failure and whatnot. Tidak bisa tidak, kadang-kadang saya memang bertanya dalam hati saya, meskipun saya tidak akan menghakimi mereka, tapi kadang-kadang saya juga bingung. Kenapa kok ini hamba-hamba Tuhan kok tiba-tiba bisa punya 2 rumah? Saya terus terang suka bingung. Sometimes I am confused when I meet hamba Tuhan, when I meet minister of the gospel, who after a few years of ministry suddenly have 2 houses or more than 2 houses. Sometimes I wonder. I know they did not swindle money. Saya tahu mereka tidak mencuri uang. Tapi saya kok berpikir besar kemungkinan mereka tidak menguasai berkat Tuhan. Mereka dikuasai oleh berkat. I have come to conclude that I'm sure they did not actually misuse the money or swindle the money, but I think they were overpowered by the blessing. They have no control over blessing. Dan akhirnya jatuh. Akhirnya masuk ke dalam masalah. And in the end they fell. And they have to deal with problems. Satu lagi saudara yang saya perhatikan tentang orang-orang yang hidupnya berdisiplin dalam soal seks, uang, dan kuasa, yaitu mereka melepaskan kuasa. Memilih untuk berbagi kuasa dengan orang lain agar mereka tidak berkuasa penuh atau mempunyai posisi yang terlalu kuat. Lastly, I noticed about them, they voluntarily relinquish their power and share it with others, so they will not possess absolute power or hold a majority position. Saudara, betapa tergodanya atau mudahnya kita terjebak ke dalam godaan untuk memegang kuasa secara penuh. I do understand how tempting it would be to have all the power. Lebih gampang, nggak usah lagi kompromi, ajak orang berapat, minta pendapat, ikuti pendapat orang. It's easier. We don't have to consult with people. We don't have to do what people want. We don't have to compromise. It's easier. Just do whatever we think is good and right. It's easier, but it is far more dangerous. Betul lebih gampang, tapi jauh lebih berbahaya. Uang, seks, kuasa adalah kesenangan hidup. Perlu disiplin untuk berkata tidak kepada ketiga ini. Sex, money, and power are the pleasures of life, and it requires discipline to say no to them. Hal ketiga yang mesti dilakukan oleh atlet adalah mereka mesti selalu ingin menjadi lebih baik. The third thing that athletes must do is they must want to be better.
Saudara, atlet masih tahu keterbatasannya, betul. Karena tidak ada orang yang tak terbatas. Kita semua mempunyai keterbatasan kita. Athletes ought to know their limits. Because no one is limitless. We all have our limitations. Tapi atlet mesti berusaha menjadi lebih baik agar mereka bisa meraih potensi yang terbesar pada diri mereka. But athletes must push themselves to be better till they reach their full potentials. Kita juga mesti berusaha menjadi lebih baik. We too must try to be better. Lebih baik apa? Better in what way? Lebih setia, lebih sabar, lebih mengasihi, lebih pemurah, lebih tidak egois, lebih mau menolong, lebih berani untuk lebih murah hati untuk memberi. To be more faithful, to be more patient, to be more loving, to be more merciful, to be more selfless, to be more helpful, and to be more generous. Namun untuk kita menjadi lebih baik, kita masih terbuka terhadap kritikan. Ini penting. But to be better, to be more loving, to be more generous and whatnot, we must be open to criticism. Kalau kita tidak terbuka terhadap kritikan orang, kita tidak akan bertumbuh. Bahkan lama-lama makin menjadi lebih buruk. We who are not open to criticisms will not grow. And often, we will grow worse. Jadi, terimalah ketidaksempurnaan kita. So, admit to our imperfections. Di dalam dunia ada dua jenis manusia. There are two kinds of people in this world. Pertama adalah orang yang berkata, belajarlah dari saya. Dan orang kedua adalah belajar dari orang, belajar dari kamu. Those who say, learn from me, and those who say, learn from you. Sudah tentu saya mengerti ada waktu orang mesti belajar dari kita dan kita mesti beritahukan orang untuk belajar dari kita. Don't get me wrong. There are of course times when we must tell people to learn from us. Saya membicarakan tentang sikap di sini. Here I'm talking about attitude. Bagaimanakah atau apakah sikap kita secara umum? What is our attitude in general? Kita yang beranggapan kita sempurna dan tidak pernah salah, tidak akan bertumbuh. We who think we are perfect and cannot go wrong or be wrong, will never grow. Kita mungkin akan tahu lebih, tapi kita tidak akan menjadi lebih. We may know more, but we will not be more. Kita tidak akan menjadi lebih mengasihi, tidak akan lebih sabar, tidak akan lebih pemurah, tidak akan lebih tidak egois dan sebagainya. We will not be more loving, be more patient, be more generous, be more merciful, be more selfless. Sebaliknya, kita yang sadar kita tidak sempurna dan terbuka terhadap koreksi akan bertumbuh dan menjadi lebih. On the contrary, we who know that we're not perfect and open to correction tend to grow and be more. Jadi, jangan tekankan pada belajarlah dari saya. Tekankan belajar darimu. So, instead of learn from me, be more teachable to learn from you. Hal terakhir yang atlet mesti lakukan adalah mereka mesti mempunyai goal atau tujuan. The last thing athletes must do is they must have a goal. Bukan saja mereka akan masuk ke pertandingan dan bertanding, mereka mesti punya tujuan. Dan tujuannya adalah piala kemenangan. Not only do they enter the race and compete, but they also must have a goal.
And the goal is the prize. Bukan saja mereka mesti selesaikan pertandingan, mereka mesti menyelesaikannya dengan baik. So, not only must they finish the race, but they must finish it well. Kita juga mesti punya goal atau tujuan. We too must have the same goal. Kita mesti selesaikan pertandingan hidup ini dan selesaikannya dengan baik. We must finish the race of life and finish it well. Hadiah yang kita sedang kejar bukanlah trofi, tapi pujian dari mulut Tuhan kita Yesus. The prize that we are aiming is not a trophy, but praise from the mouth of Christ our Lord. Yaitu apa? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan yang setia. Inilah tujuan kita, goal kita. Well done, my good and faithful servant. This is to be our life's goal. Saudara, hidup mesti mempunyai tujuan. Tanpa tujuan, hidup akan tidak bermakna. Life must have a purpose. Without purpose, life will have no meaning. Dan tujuan hidup kita adalah secara umum membawa kemuliaan bagi Allah dan membawa kebaikan bagi sesama manusia. Our life's purpose is to bring glory to God and to bring good to mankind. Apapun yang kita perbuat, kita mesti arahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama. Whatever it is that we do, we oriented to the glory of God and the good of mankind. Atau, saya boleh kutip perkataan Jordan Peterson, arahkan mata ke sorga, sementara engkau bekerja giat di bumi. In the words of Jordan Peterson, aim continually at heaven, while you work diligently on earth. Saudara, nah, di bawah tujuan ini, yang besar ini, kita biasanya punya tujuan-tujuan lain yang lebih kecil. Okay, can you please switch the slide? The slide, please. Next. It's not, okay. Ini udah. Okay, here it is. Saudara, jadi tujuan besarnya sama, membawa kemuliaan bagi Allah, membawa kebaikan bagi sesama. So the big and overall purpose is the same, to bring glory to God and to bring good to mankind. Tapi bergantung pada situasi dan kebutuhan kita pada saat-saat tertentu, setiap kita mempunyai tujuan yang berbeda. But depending on our situation and the needs of the moment, each of us has a different and unique set of purposes at different times. Nah, kuncinya adalah untuk dapat melihat apa tujuan itu dan menerimanya. So the key is to discern what the purpose is and to accept it. Waktu Tuhan memberi kepada kita tujuan, kita mesti menerimanya meskipun kita tidak suka dengan tujuan itu. When God gives us a purpose, we must accept it even though we may not like it. Kita hanya bisa terus ada diam di dalam rencana Allah bila kita menerima tujuan yang Allah berikan kepada kita. It is only by accepting it, the purpose that God gives us, will we then remain in the plan of God. Bila kita melawannya, kita akan mengeluarkan diri kita dari rencana Allah. If we fight it, we will remove ourselves out of the plan of God. Nah, jadi terima. Nanti waktunya datang, Tuhan akan bisa berikan lagi tujuan yang lain. When the time comes for us to have another purpose, God will give us another purpose. Saudara, saya telah diberikan kesempatan bersama dengan saudara-saudara
di masa-masa transisi hidup saudara. God has given me the honor to be with some of you during the transitional periods of your life. Saya membicarakan tentang saat-saat di mana saudara tahu saudara sakit, atau waktu saudara tahu saudara tidak bisa lagi datang ke gereja, atau terlibat hadir dalam kegiatan-kegiatan gereja. I'm talking about the times when you learned that you were sick, or when you could no longer come to church, or join activities like before anymore. Ini waktu yang tidak menyenangkan, dan saya tahu saudara tidak mau menghadapi, menerima ini, tapi saudara harus menerimanya. These were bad times. You didn't want them to come, but they came anyway. Maka saudara akhirnya harus menyesuaikan diri. Consequently, you ought to make big adjustments. Ini sama seperti membalikkan kertas halaman, mengakhiri satu bab, memulai bab yang baru dalam hidup kita. This is like turning the page or ending a chapter and starting another chapter of our lives. Apapun tujuan hidup kita sebelumnya, sekarang harus berubah. Whatever our purposes in life were before, they now must change. Saudara, di sini kita lihat tujuan datang dari Tuhan, bukan dari kita. Tujuan diberikan Tuhan kepada kita. From this we learn that purposes in life are truly given by God. They don't come from us, they come from God. Jadi kita mesti datang kembali kepadanya dan bertanya, Tuhan, sekarang saya masuk ke pasal yang baru, ke bab yang baru dalam hidup saya. Apa tujuan yang Engkau berikan kepada saya? So when we come to God, we ask Him, Lord, now I am entering a new phase of my life, a new chapter of my life. Please tell me what your purpose is, that I may live in your purpose. Mungkin kita bisa lepaskan tujuan yang lama, mungkin kita bisa menerima tujuan yang baru. The more able and willing we are to let go of the other purposes, the previous purposes, the easier it will be for us to adopt the new purposes and to live on dan melanjutkan hidup ini. Sebelum saya akhiri, saya akan bagikan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Paulus menjelaskan bahwa dia mendisiplin dirinya sebab dia tidak mau didiskualifikasi atau gagal. Paul explains that he disciplines himself because he does not want to be disqualified or fail. Sudah tentu Paulus tidak membicarakan tentang keselamatan. He's of course not talking about salvation. Tuhan telah menyelamatkannya atas dasar kasih karunia, bukan perbuatan baiknya. God has saved him by His grace, not by Paul's word. Jadi apa yang sebetulnya Paulus maksud waktu dia berkata, saya tidak mau didiskualifikasi? So what is Paul talking about? What does he mean by being disqualified? Yang dimaksud adalah didiskualifikasi dari kerasulan Yesus Kristus. What he means is being disqualified from the apostleships of Jesus our Lord. Jadi ini yang kita mau ngerti, saudara. So this is something that we need to understand. Untuk kita ini selamat, Tuhan tidak menetapkan standar minimum. Semua karya anugerah dilakukan oleh Allah melalui Putra Yesus Kristus. To be saved by God requires no minimum standard. It's the work of grace
All is done by God through Jesus His Son. Tapi untuk dipakai Tuhan dituntut standar minimum. But to be used by God requires minimum standard. Kita yang ingin dipakai Tuhan mesti memenuhi syarat minimumnya. We who wish to be used by God must meet the requirement, yaitu apa? Menaati kehendaknya. Bayar harga. Tanggalkan kepentingan dan identitas kita. Hidup kudus. Dan jadikan Tuhan dan pekerjaannya pusat hidup kita. What are the requirements? We must obey His will. We must pay the price of following Him. We must let go of our interests and identities. We must live a holy life. We must put God and His Word at the center of our lives. Manakala kita gagal hidup sesuai dengan tuntutan ini, kita mesti rela didiskualifikasi atau dikeluarkan dari daftar. When we fail to live up to His requirement, we must be willing to be disqualified or taken off the list. Jadi ini yang kita mesti juga camkan. Here's something that we need to keep in mind. Kita tidak akan bisa kehilangan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tapi kita bisa kehilangan kesempatan dan kehormatan melayani Tuhan. We cannot lose our God-given salvation. But we can lose our privilege to serve God. Jadi bila kita mau dipakai Tuhan, kita mesti berusaha keras memenuhi tuntutannya dan hidup berdisiplin. So if we wish to be used by God, we must keep up with His demands and lead a disciplined life. Untuk diselamatkan, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Hanya perlu bertobat dari dosa kita dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. To be saved, we need not do anything except to repent of our sins and by faith to believe in Jesus as our Lord and our Savior. Tapi untuk dipakai Tuhan, kita mesti mengerjakan bagian kita. To be used by God, we need to do our parts. Kita mesti hidup layak sesuai panggilannya dan kepercayaannya pada kita. To be worthy of His calling and His trust. Untuk itu, kita perlu hidup berdisiplin dan memperlakukannya yang telah memanggil kita dengan penuh hormat. For that, we ought to live a disciplined life and to treat Him who has called us and trusted us with His word worthy of our honor. Ini perenungan yang terakhir. Here's the last thought. Beberapa hari yang lalu waktu saya berenang di YMCA, saya melihat seorang ayah mengajar putrinya berenang. The other day when I was swimming at the YMCA, I saw a young father coaching his young daughter to swim. Saya terus melihatnya, anak ini tidak berusia lebih dari 3 tahun. Anak ini ikut semua yang ayahnya suruh. I could not help but watch this young girl, about 3 years of age, following her father's every command. Waktu ayahnya berkata, berenang, dia berenang. When he asked her to swim, she swam. Waktu dia berkata, berhenti, anak itu berhenti. When he asked her to stop, she stopped. Waktu dia minta anaknya itu berjumpalitan, anak itu berjumpalitan. When he asked her to flip, she flip. Tahu nggak kenapa? Si anak kok taat, ikut semua yang ayahnya suruh. Do you know why she obeyed everything he asked her to do? Karena tangan si ayah ada di perut si anak, memegang dia dengan kuat. It's because his hands
were on her torso, firmly holding her. Tuhan adalah pelatih kita. God is our coach. Tangannya memegang kita, sementara kita mengikuti petunjuknya. His hands are holding us while we are following His instructions. Kadang Tuhan meminta kita berenang, kadang meminta kita berhenti, kadang meminta kita berjumpa litat. Sometimes He asks us to swim, sometimes to stop, and sometimes to flip. Ikuti, jangan lawan. Please obey Him, do not fight Him. Instruksinya adalah baik untuk kita, melatih kita untuk kuat dan matang. All His instructions are good for us, to train us to be strong and mature. Dan ini yang kita perlu tahu. And this is something that we need to know. Sewaktu kita menaatinya lah, kita justru berada di tempat paling aman di dunia ini. It is in obeying Him will we be in the safest place on earth. Kadang kita takut, Tuhan suruh kita ke sana mengerjakan ini, aduh tidak aman. At times we're afraid when God says to us, you go there, you do this. Di dalam menaatinya lah, kita akan mendapati kita di tempat yang paling aman. It is in obeying Him will we be in the safest place on earth. Untuk melatih kita, memang benar, kadang Tuhan menyuruh kita berjalan di padang gurun, atau berenang di sungai, atau memanjat gunung. To train us, there are times God will make us walk in the desert, or swim in a river, or climb a mountain. Tapi ketahuilah, kemanapun Dia suruh kita pergi, Dia pergi bersama kita. But know this, wherever we are, wherever He sent us to go, He'll be there with us. Sebagai pelatih, Dia akan pergi bersama kita dan tidak akan Dia itu meninggalkan kita. As a coach, He will go where we go and will never let us out of His sight. Saudara melihat pertandingan olahraga apapun, saudara akan melihat dua-duanya, pemain dan pelatih. Betul sekali. Whatever game you see, basketball, football, whatever, you will see these two groups of people, the players and the coaches. Belum pernah kita melihat pertandingan orang bermain, misalnya bola basket, pelatihnya di rumah lagi tidur. No. We've never seen a basketball game in which the players are working hard, playing very hard, while the coaches are home sleeping. No. Pelatih akan berada di dalam gelanggang pertandingan. So you see, the coaches will be there in the arena, around the players, screaming and yelling and giving directions to their players. Itu yang Tuhan lakukan. And that's what God does for us. Dan satu lagi, bila kita menaatinya, perlahan-lahan kita akan melihat kita kok bisa melakukan hal-hal yang dulunya tidak bisa kita lakukan. Kita bertumbuh. If we obey Him, over time we will see that we can now do things we never imagined we could ever do. Jadi hidup berdisiplin adalah hidup yang membuahkan berkat. Berkat yang berkelanjutan sampai ke surga.
So you see, it pays to lead a disciplined life. It goes all the way to heaven. Amin. Mari kita akhiri, mari kita berdoa. Let's conclude and let us pray. Bapa dalam surga, Engkau adalah pelatih kami. Kami mohon, latih kami terus. Lord, we come before you. You are our coach. So we pray, Father, please train us. Jangan sampai kami malas, mau enak-enak. Biar kami mohon Tuhan terus melatih kami. Lord, we don't want to be complacent. We don't want to waste our life and our time. So please train us to be mature, to be strong, to be used by you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih. Thank you Pastor Paul for the message. Terima kasih Pastor Paul untuk firman Tuhan ya. Dan mari kita semua berusaha untuk hidup disiplin dalam hidup kerohanian kita dengan pertolongan dari pelatih kita yang luar biasa Tuhan Yesus. Let us make an effort to be disciplined in our spiritual life with the help of our amazing coach Jesus Christ. Dan terima kasih Pak Paul diingatkan Tuhan menciptakan kita sempurna ya. Tinggal tutup mata aja kalau ada hal-hal yang buruk ya. Jadi, jangan main-main mata. Oke, kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Now I Belong to Jesus. Mari kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan kita sudah menjadi milik Tuhan dan Tuhan Yesus menjadi milik kita juga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Belong to
stand up and say our statement of faith. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalahan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bumi dalam hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Marilah kita memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukarela. Let us be a cheerful giver. Saya ingin meminta kesediaan Ibu Melani untuk berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan memberikan apa yang telah Kau taruh di dalam tangan kami. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat baik jasmani dan rohani. Haleluya. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, saya ingin mengundang Winnie untuk membawakan pujian.
I feel beautiful in His eyes. Oke, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Tuhan Sumber Gembiraku. Kiranya lagu ini mengingatkan kita bahwa sukacita yang sejati hanya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Let us make a joyful noise. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Memorial Service Celebration of Life dan Viewing untuk Bapak Yohanes Bosco Sugianto, ayah dari Saudara Sigit Primanto, dan juga mertua dari Saudari Weni Primanto, akan diadakan pada hari Jumat 1 Maret dari jam 5 PM sampai jam 7 PM di Valley View Chapel Montecito Memorial Park and Mortuary, alamat tertera.
Dan keesokan harinya Requiem Mass pada hari Sabtu 2 Maret jam 10 pagi di Saint Joseph the Worker Catholic Church di Loma Linda, alamat juga tertera. Dan dilanjutkan dengan funeral ceremony pada hari yang sama mulai jam 11.30 di Our Lady Queen of Peace Catholic Cemetery di Washington Street di Montecito Mortuary juga. Ya. Bapak Ibu semua diundang untuk hadir. Yang kedua, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk sakramen ini. Dan yang ketiga, hari ini juga akan diadakan latihan paduan suara dan angklung. Terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan selamat datang. Adakah yang baru pertama kali hadir? Is there any first timer? Di belakang itu baru pertama kali itu sudah dua kali. Oke. Welcome back. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Agustin Wong tanggal 26 Februari dan Ibu Imayanti Ewi pada tanggal 2 Maret. Selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk kehadiran, persembahan semua ada di atas, dan juga untuk pelayanan minggu depan, kiranya dibaca namanya, hadir tepat pada waktunya minggu depan. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Thank you for your presence with us during our service. Thank you for your words, Lord. Help us to be disciplined in our spiritual life. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat hidup berdisiplin di dalam hidup kerohanian kami. Bapa, sebentar nanti juga kami akan bersekutu dan makan siang bersama. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami, berkati juga makanan yang akan kami santap, berkati orang-orang yang telah menyediakannya. Bless our fellowship, Lord. Bless also the food that we're about to eat. Bless the one who prepares it also. Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh memakai hidup kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Father God, we lift up our life into your hand. May you use our life as your instrument. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. In your precious name, we pray and give thanks. Amen. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.